Halo, saya Cici. Selamat datang di Carlota Podcast. Tapi di sini Cici tara sendiri. Cici deng tamang dua. Ada Kakak Farul dan Kakak Uces. Jadi ini konten perdana kami di Carlota Podcast. Jadi di dalam konten ini orang bawa cerita bebas lah. Bebas. Mungkin torang pengalaman pada saat tong masih kuliah sampai di saat ini torang sudah berprofesi sebagai wartawan dan guru. Jadi si Bapak Guru nih, katanya yang tong tahu nih kan anak kuliah sastra Inggris. Terus sastra Inggris tuh, tapi bikin apa kok sampai sana mengajar kan bukan SPD nih, bikin apa kok mengajar? Jadi begini, begitu. Jadi dulu sekali begitu. Guru tanya itu mau jadi apa cita-cita. Karena saya bilang polisi. Bos begitu. Cuma kamar-kamar saya lihat polisi ini tak cocok dengan tempe postur badan, kulit segala macam ini. Waktu masih SMA? SMA SD. Oh, selama sekali? Masih lama sekali itu. Cuma kamar-kamar saya lebih tertarik dengan guru. Tapi jadi apa kok masuk sastra? Dari kuliah dulu itu saya berdaftar di Unair itu saya berdaftar 2 jurusan. Guru bahasa Inggris sama dengan sastra Inggris. Karena SMA dulu tuh ada kursus sedikit bahasa Inggris, makanya saya pilih 2 jurusan itu. Nah makanya pada saat dengar hasil lulusan, ya saya terlulus di guru bahasa Inggris. Terpaksa saya mengajar, saya kuliah di sastra Inggris. DP seleksi guru itu ketampanan kata Radakong. Kalau ketampanan berarti wajar kawan. Kayaknya begitu. Cuman ya kamar-kamar saya rasa sastra Inggris ini penting sekali ternyata. Iya betul. Dia juga di dalam sastra Inggris itu orang juga bisa jadi guru karena ada bahasa Inggrisnya di situ. Karena sekarang di Indonesia juga masih minim kalau di bahasa Inggris. Khususnya di Kabupaten Hambantota Selatan. Makanya saya coba apply saya bahasa Inggris di sekolah-sekolah gitu. Jadi selepas dari sudah itu langsung belum masih nganggur tahun. Selesai SMA tuh kuliah. Selesai kuliah. Memang SMA dulu itu cari doi dulu untuk 1 tahun persiapan kuliah baru berdaftar. Setelah wisuda jadi nganggur 1 tahun lagi. Nganggur 1 tahun lagi. Setelah itu baru masuk mengajar. Bagaimana sampai masuk mengajar di Labuasin? Bikin apa kontara di kampung sana? Ya karena saya ini mau jadi anak kota. Jadi bukan karena di kampung itu kan cuma 1 sekolah. Baru dunia sekarang juga kan belum membutuhkan honorer. Makanya di sekolah-sekolah yayasan itu dong butuh honorer, makanya butuh tenaga pengajar. Jadi sampai sekarang nih. Iya. Tapi ngajar sampai sekarang. Oke, selanjutnya mungkin kalau di pendidikan bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris ini, kalau yang ngana tahu tuh di sini so banyak begitu di sekolah-sekolah ini kan di SD. Di SD. Apakah di SD lain itu so banyak guru bahasa Inggris yang ada mengajar di sini atau gimana? Kalau di SD itu belum diwajibkan. Kayaknya jarang tuh. Ya, belum diwajibkan bahasa Inggris tuh harus diterapkan. Diterapkan di sana sekolah dasar. Tapi tergantung setiap sekolah. Kalau orang ke sekolah ya diwajibkan untuk bahasa Inggris. Nah, makanya sebenarnya untuk mempersiapkan anak-anak di masa depan bagaimana? Karena zaman sekarang itu butuh bahasa Inggris. Kalau bukan bahasa Inggris ya kayak bahasa komputer. Kira bahasa Prancis lagi. Kalau bahasa Prancis sayanya belum bahasa Makean saja. Tapi maksudnya bahasa daerah juga di sana. Bahasa daerah juga. Bahasa daerah lagi ya? Iya. Karena memang bukan kebutuhan kan sekarang anak Halmahera Selatan, bukan cuma di Halmahera Selatan, di Indonesia lah. Bahasa-bahasa daerah itu kan anak sudah mulai terpakai tuh. Makanya ada regulasi dari program revitalisasi bahasa. Makanya itu lihat berapa malam kemarin yang ajar Uces
Iya, Tonda bertukar bahasa nih. Kerja apa menariknya bahasa Inggris sampai nggak mau belajar bahasa Inggris. Ini sobat Iyo, kalau sogo dengan apa mau belajar bahasa Inggris lagi? iyo kalau yang namanya belajar ini kan tara dilihat dari usia. Baru kalau saya pribadi karena mungkin lebih aktif bersosialisasi, bangun komunikasi. Makanya kayak bahasa istilah-istilah kerennya kan untuk saat ini itu kan dia pakai bahasa Inggris nih. Kayaknya kalau Mandarin Kalau Mandarin kayaknya belum. Nah, kalau Mandarin belum. Makanya saya sering minta kayak bahasa Inggris tuh yang ini bagaimana? Itu karena saya pengen tahu istilah-istilah. What itu kan apa tuh? bukan lampu. Yes, no tuh. Bukannya waktu ya, tapi Kalau ayo terserah mana sudah kalau mau ada lampu juga terapa kan. Jadi enak. Cuman kan selain saya minta dia bahasa Inggris atau belajar dia bahasa Inggris, saya juga sering kasih tunjuk dia bahasa Mekeang, bahasa lokal. Makan dalam. ini dua pengalaman pada saat dia ini ada jatuh bangun pada saat kuliah macam tahu apa nih ada badoi itu mau bicara bagaimana saya mau bisa makan kalau itu belum kirim nih mungkin tuh minta kirim tapi mungkin orang si alasan belum ada doi belum ada ini tapi kan mungkin tuh termakan karena satu hari nih nah, itu bagaimana itu Ayo kalau dari saya apa? Jadi kalau saya karena kita kuliah kan lama nih. itu kuliah kah Ayo. Jadi kalau kita bertanam sagu ya akan deso. Ya sobat tumbuh Terus bisa tabang ku bikin popeda. Makanya semacam di akhir semester ini kan akhir studi ini kan sudah tentu harapan keluarga tuh ya sudah keluar kerja itu yang keempat itu tahun keempat karena memang melewati batas maksimumnya semester toh yang didamkan oleh keluarga kan ya semester 8 sudah. Nah, jadi waktu orang saudara lagi dapat ongkos karena lewat semester saudara lagi dapat ongkos ya harus mandiri kerja ojek. kalau kita tuh masih koto Masih apa namanya helper. Pak helper Oto itu Kalau saya bojek. Saya bojek. Iya, sering bojek. Ada juga kayak kerja harian. saya buat orang gila tuh bukan Iya, sampai ketemu orang gila. pernah lagi. Pernah. Berarti Jadi kalau di Ternate, senior ini. jadi kalau di Ternate terus ojek-ojek baru sudah tentu pasti dia pernah muat orang gila. oh gitu Ayo. Beberapa teman-teman ojek termasuk Tompi teman satu dia juga kan sama-sama kuliahnya sama-sama dari awal sampai keluar juga sama pernah dia juga muat orang gila waktu dia awal-awal ojek Pengalaman yang sama ya makanya itu karena memang suka beda kok orang gila dengan orang waras. iya semacam bagaimana ya kalau di saat orang butuh sekali nih ketika ngana uang bensin habis tuh uang rokok habis dong sawang karena ojek di Ternate kan sefull. penumpang siapa tetap ambil Penumpang siapapun tuh siapa cepat dia dapat nih. Nah, jadi kalau ke sana untuk dapat ada yang coba diri di samping jalan, baik dia gila dan terus sampai itu ke sana lu. Nah, baru kan orang gila juga, dong juga kan semacam tahu tahan ojek dong tahu, naik dong tahu, toh yang terbayar ya turun yang terbayar. Baru pas turun lu terbayar. Jadi memang kalau hidup waktu kuliah itu kan memang secara ada ongkos itu memang begitu kerjanya. Iyalah orang tua mana yang mau ongkos tuh Selama sampai lewat 14 semester itu jadi mesti sadar diri. jurusan apa Kalau saya manajemen keuangan. bagaimana manajemen keuangan terkerja di bank Ayo karena dong seleksi kegantengan lagi itu. berarti kan terbaik kan Nah, saya didiskualifikasi. jatuh di rambu kan Karena ada di ketinggian. Nganta tahu aku ngana kan teknik pertambangan. Iya, dari pertambangan cuma kan sopirna kerja di tambang. Oh, pernah. Lama di tambang. Iya, maksudnya dari pengalaman ngana kuliah pasca ya mungkin lika-likunya apa tara kiriman terlambat kan. Ada satu sejarah kita ingin sampai di tanah Jawa. Oh, begitu. Dari sejarah itu kita coba aktif di organisasi program studi Ya. MTP itu kita karena saat itu orang dapat undangan dari
Permata Indonesia. Nanti Permata itu apa? Permata Indonesia itu perkumpulan tambang se Indonesia. Oh, bukan Mahasiswa tambang se Indonesia. Bukan perusahaan. Bukan perusahaan, itu organisasi kemahasiswaan. tambang se Indonesia. Jadi orang dari sini itu 6 orang. Dari Maluku Utara kah dari kampus. Muhammadiyah. Oh, dari Muhammadiyah. Dari kampus. Muhammadiyah Ternate. Nah, dari kampus tuh 6 orang. Orang berangkat untuk ikut kongres Permata di Jawa Barat, Bandung. Boys, berarti Dia cerita lucunya itu pada saat berangkat 6 orang. Iya. Itu 6 orang nih. Naik pesawat kah? Naik kapal? Itu dia. Orang 6 orang ini belum pernah ada yang naik pesawat. Jadi kakunya tuh orang itu pada saat check-in tuh. Itu tahu check-in bagaimana. Terus di situ ada tulisan apa? Ini nomor pesawat tuh. Ini nomor penerbangan. Di tiket. Nah itu kan tuh ntar tahu Iya. mana nih dia letak nih. Dia tuh cuma tanya-tanya orang nih. Aku. Tanya, oh mau nih pi mana, pi Jakarta. Oh DP, ya oh nanti sama-sama saya bareng tuh tiket sama kok. DP lucunya tuh sampai di Makassar. Transit Makassar cuma beberapa menit saja. Check-in lagi untuk pindah pesawat. Orang selesai check-in, orang mau ke pintu yang mau ke apa naik pesawat. Ternyata banyak pintu, bukan tuh satu pintu. Dulu dari check-in dari tiket. oh, nomor tiket. Tuh 6 orang itu cuma satu, orang berbondong-bondong ke sana satu pintu itu. Oh, padahal harusnya beda-beda. Cuma siapa melihat? Oh, mana pintu sana, mana pintu sana. Oh, berarti di tiket itu kan ada keterangan pintu berapa gitu. Ada nama apa itu? Cuma ya, saya belum tahu lagi, cuma biasa naik perahu tuh. Pesawat tuh Saya mau penumpang. beda pesawat. Dan 3 orang, 3 orang pesawat lain, 3 orang pesawat lain. Cuman orang yang tuh antara tahu, tuh mau kucat. Ya. Sementara tuh sama dalam pesawat tuh mau kucat, sementara mau kuliah dalam pesawat. Ternyata tuh beda maskapai itu. Oh, beda pesawat. Tuh transit ke Jakarta itu beda pesawat. Oh, 3 di pesawat lain, 3 pesawat lain. Sampai di Jakarta. berarti harus sampai di Jakarta. Ya. Ibu kota, bro. Dong satu negara tapi cuma kalau buah ini. Itu DP ini Bandara Soekarno-Hatta kan besar. Jadi tonton ini jalan keluar. Walau bisa Cuman karena ada sedikit tahu bahasa Inggris. Oh, begitu. Nah, itu tuh yang saya bilang pentingnya bahasa Inggris. Iya, dengan tahu sedikit exit itu kan keluar. Oh, cuma exit saja. di situ kan ada tulisan di pintu kan ada tulisan exit. Orang Exit dan open to it. pokoknya namanya di atas pintu itu ada nama exit berarti. Keluar. Terus sambil di luar. Di situ pun Tom bingung tuh mau naik apa. Kalau Ternate kan keluar naik ojek. Iya. Di Bandara Ternate nih Semua serba manual. keluar ada Grab atau ada auto yang parkir itu langsung naik. Cuma di sana memang ada Grab juga, ada taksi juga. Cuma tuh orang mau ke Bandung nih, mau ke Jawa Barat. Mas kalau naik bis, naik kereta. Oh, naik kereta. Singkat cerita tuh berangkat tuh sampai jam 10 jam 11 tuh berangkat jam 3 sore dari bandara ke Bandung. Jauh itu dia dari bandara sampai di Bandung. Dia orang sampai itu maghrib. Sampai di Bandung maghrib. Iya, standar jam 3 tuh. Berangkat jam 3. Pun DPCC di sana dari Mas. Beda Bang Musi DPCC beda dari apa? Beda karena dari DP Kulis saja beda. Oh, iya. kalau di sini baik. Di sini bagaimana kong? Di sini sama di 2 saja DP Kulis tuh. Terus sampai Jakarta, terus Jakarta lagi. Di Jakarta lagi. Balik Jakarta lagi, Babarunda Jakarta, Tompi Monas. Itu saya. Di situ Acul Bataria. Cici Bataria. Aduh, Cici sampai Jakarta ya. Asik. Aduh, Cici sampai Indonesia. Iya, Ya, oh, berarti Jakarta berarti masih Indo. Oh, berarti. Iya. Bolon di Indonesia, bolon. Oke. Terus pengalaman di Laos waktu ikut kongres bagaimana? Ya, ada kongres kan mungkin ngoni-ngoni kalau sebenarnya ikut kongres baru tahu toh. Iya. Jangankan kongres kayak apa? Musyawarah besar untuk organisasi kabupaten. Iya. OKK sama saja cuman dinamikanya kan mungkin lebih besar. Iya, lebih wow tuh. Kalau di sini lebih ngeong begitu. Itu saya pencapaian ke tanah Jawa. Siap. Terus kalau seingat tanah Jawa
Iyo, terus kan ngoni ini kan di pertambangan terada. Nah, Maluku Utara ini kan banyak tambang nih Bicapa sampai ngoni ke sana. Oh, saudara mau Kan ngoni sekarang di pers tuh. kerja lagi di tambang. Oh, secara terada memang terada keinginan Belum lah. Oh, belum. Soalnya pernah juga di tambang, cuman selepas dari itu saya belum wisuda. Pernah di perusahaan. Pernah di perusahaan. Selepas wisuda pulang, ada satu kata yang dikeluarkan oleh orang tua, makanya saya di tambang lagi. Saya tetap di sini dan ada sesuatu dan saya bisa harus ada pertimbangan ya. stay untuk bisa pulang. Berarti intinya ada keinginan orang tua yang harus Iya, harus. ngana iku begitu Tapi kan ngomong-ngomong nih, Nguni kan tadi mau bilang pencapaian tuh, Nguni keinginan tuh pergi di Tanah Jawa. Kok kira-kira keinginan Saya ini mau pindah unta. Jangan karena misalnya saya mau naik unta. Aminkan tuh. Amin. Iya, kata di BK aku Tapi bukannya Ces pernah di pers, habis itu hilang beberapa Ayo, tahun, pernah. habis itu balik di pers. Yang mau balik di pers lagi itu karena apa? Sampai mau balik di pers lagi. Ya emang pers nih aseknya apa kak? Asiknya tuh Mbak Jalang. Toh? Maksudnya kan di halaman selatan nih orang tua-tua pikiran nih masih apa deng harus PNS harus Iya, makanya itu terada di balik apa nama sarjana yang orang gapai ini kan sudah tentu keinginan orang tua tuh ya tong pakai dinas setiap pagi tong harus di kantor. Nah tapi kan kalau tong lihat situasi sekarang ini kan di mana kalau tong keinginan yang apa boleh buat tuh kalau memang peluangnya tong berkeinginan untuk bekerja sebagai seorang pegawai kantor toh. Tapi kan sejauh ini belum, kalau saya belum. Bahkan dengan pesatnya industri sekarang pertambangan belum keinginan ke sana. Nah, jadi iya, makanya di awal-awal bergabung pasca jeda di 2019 bergabung kan jeda sampai masuk 2024 awal itu kita mulai kembali bergabung. Itu faktornya adalah momen politik pemilu daerah atau kepala daerah. Makanya di situ di momen pemilihan kepala daerah ini kan sudah tentu banyak media yang apa nama ambil peluang untuk promosi figur-figur bakal calon. Nah, dan ketika orang promosi maka orang dapat fee dari jasa publikasi orang. Di situ jadi peluang yang lo lihat tuh itu. Peluang yang saya lihat di situ. Sampai saat ini itu. Balik ke pers. Iya. Tapi btw Nguni pernah kasih masuk lamaran di instansi apakah atau tes CPNS begitu? Kalau tes kalau tes pernah kirim lamaran, pernah nama terbit tuh untuk ikut tes, tapi tara pernah ikut prosesnya. Kan di sini kan di BKD Ternate tuh untuk wilayah Maluku Utara kan tes CPNS-nya di Ternate. Oh masih, oh iya. Iya kan di BKD yang di Jati tuh. Nah saya pernah nama keluar hari itu saya memilih tidak ikut prosesnya karena memang dari kitanya kan kayak bawaannya tara pengen ke situ. Makanya lebih kayak orang kehendak lah, orang tara pengen ketika orang ikut kata dia kata ini kata itu mau bebas baik masih muda iya begitu ternyata masih gagal ya cocok. Tapi dari perjalanan dari kuliah sampai sekarang jadi guru terus profesi sebagai pers, ada keinginan buat nikah terada? ya menikah ini kan biar Sorry, bukannya saya tidak mau menikah tapi belum. Iya maksudnya kan untuk keinginannya kan pasti ada. Oh, tapi kan belum. keadaannya yang belum ada. Misalnya ada cewek belum? Ada cewek taruh gimana namanya kira. Jadi gitu. Untuk saat ini juga saya juga punya media sendiri. Jadi jadi CEO ini. Karena belum berbadan hukum jadi masih statusnya web pribadi, website media.
DP nama transaktual. Trans aktual. Transaktual. Oh, media itu Iya, dia sebergening dari tahun lalu sekitar bulan Oktober atau November. Jadi nanti kalau ada yang kalau ngoni dapat musibah bilang saya tulis Pak Ngoni. Tapi ada tergabung di maksudnya untuk apa? Liputan Pemda kata ada. Kalau untuk liputan Pemda belum, untuk pemerintah daerahnya belum. Siapa belum marah kontrak, Deng? Iya, kalau soal sebenarnya pers ini kan tidak menutup kewenangan torang untuk kontrak dan tidaknya, itu tergantung torang. Jadi liputannya tarik dibatasi sebatas kontrak tidak. Dari segala peristiwa tong liput. Tapi untuk saat ini saya pribadi dengan media yang saya bangun ini belum terlalu monoton pada agenda-agenda Pemda. Lebih ke peristiwa atau masalah-masalah apa yang terjadi di Halmahera Selatan khususnya dan seluruh Indonesia. Tapi kan tolong dia di Halmahera Selatan ini kan salah satu daerah kepulauan toh. Ya. Maksudnya ini ada berpikir kata kalau mau bangun relasi atau kontrak dengan kepala desa. Ya kalau desa pernah, kalau dari desa pernah kontrak beberapa tahun 2025 lalu juga pernah kontrak beberapa desa dan sampai sekarang juga ada beberapa desa yang saya kontrak. Nah, selain kayak peristiwa ya, tujuan kontrak tadi kan publikasi kegiatan-kegiatan dari pemerintah desa. Nah, itu kewajiban toran juga karena sudah diikat dengan perjanjian kerjasama toh. Jadi pergerakan masih sudah dibatasi nih kalau. Ya, jadi kalau finansial juga dari situ. Nah, kita kan tidak digaji nih. Nah, makanya dari nilai kontrak yang kita dapat itu untuk fee kita yang sebagai pemilik media tahu. Berarti dalam 1 bulan nih tidak menentu. Karena wartawan itu tidak digaji. Nah, tidak menentu. Makanya saya bilang tergantung daerahnya. Gitu. Karena di sini kan kemarin, makanya kemarin kan sempat polemik dana media tuh. Dana media kalau tersalah berapa ya? 1,7 M kayak. 1,7 M, 1 miliar 700 juta. Nah, ini juga kan transparan nih. Nah, makanya pernah beberapa media itu gaungkan di publik terkait dengan mekanisme kontrak media dengan daerah. Kalau di Haltim kan dianggarkan besar. Kalau tidak salah sekitar 7 miliar di Haltim Halmahera Timur. Nah, ini untuk lika-liku lepas dari pers le. Oh iya, siap. Ini kan pers. Iya, kan betul. dari pers. Jadi tong serang pada dia sudah. Jangan. Ini komentarnya terbiasa malah lagi ini. Lika-liku untuk pengajar nih. Yang ton tahu sekarang dengan adanya banyak program dari dinas pendidikan semua. Terus ada isu-isu untuk honorer P3K Yang setara digaji nih. P3K juga setara dibuka nih. Iya. Juga kan isu-isu kan mau dirumahkan dan lain-lain. Cuman kamu Ngana kan sekarang honor nih. Itu lika-liku guru honor di SD itu gimana? Iya. Sampai saat ini saya masih percaya bahwa ini kehendak Tuhan tuh masih sangat kuat. Jadi kalau tom pakai pikiran-pikiran logika atau ilmiah, itu kan dengan gaji honorer saat ini tuh tidak bisa mencukupi tapi kebutuhan. Apalagi kalau di honorer di cuma lintas Halmahera Selatan. Orang anak kan pengeluaran kan besar. Apalagi setiap malam ngopi Iya, setiap malam ngopi, rokok, aduh. Iya, apalagi itu rokok yang cablat. Cablat kan tuh. Terus jadi coba kasih kali Kak ini. Kasih kali apa nih? Ngopi dengan rokok. Maksudnya kan pendapatan dulu. Maksudnya pendapatan ngoni per bulan. Honornya maksudnya. Kalau honor ya kisaran saja, jangan yang pasti jangan ya asal marah. Sekitar lah, tapi bisa lah. Bisa untuk makan sehari. Boleh. Ya, karena hanya minum saja, makanya dulu. Bagaimana kalau biaya perempuan lagi? Nah, makanya sampai saat ini saya bilang jangan lupa pacaran dulu ya. Jangan lupa pacaran, bagaimana aturan ini? Lahir itu dasar cinta. Iya, pasti ada saja. Cuman
ada, cuman tunggu. Iya maksudnya oke, terus kategori gaji ini intinya cukup atau kurang atau bagaimana? Cukup lah. Cukup boleh. Terima ya, sabar. Boleh, cukup sekali kalau Selain itu apalagi yang keseharian atau aktivitas Farul apa yang menghasilkan Selain mengajar, selain di luar dari yang mengikat deng itu haram ya? iya, selama itu dia berpeluang halal, ya, ambil. Dan tidak mengikat. Dan tidak ya. cuman kita pernah lihat apa jual di pasar. Ayo itu siapa pikir bapak ngana sih? Sekarang jual di pasar juga. Tuh. Itu memang bagaimana itu? Bagaimana sampai nggak bisa jual di pasar? Ya sementara saya ini kan hidup deng Torompe Onco. Jadi Tompe Onco itu punya pasar, punya kios. Onco nih mama adik kah ada yang bongso nih? Tompe mama pe saudara. Oh, Makanya saudara yang dari situ, bongso. dia karena dorang itu satu-satunya perempuan makan tumpangnya Onco. Oh, berarti bukan yang bongso ya? Iya. Cuma di siap. Maluku Utara untuk bukan Maluku Utara Bukan yang Onco itu ya. Oh iya. Barsatu nih bikin apa kok mesti setiap anak terakhir tuh itu selalu mesti dipanggil Onco dan Onco. Iya. Onco dan Onco dulu bagaimana? Konco. Satu pakai Onco, satu pakai Onco. Saya Onco sudah ini Onci. Oh jadi itu. Asik. Bantu itu bantu. Iyo. Tapi Iya, toh. ada lah, ada untuk Baisa, tuh. Iya, pasti ada. Tapi maksudnya karena sekarang ini saya profesinya guru. Kemudian jurusannya tuh bukan aslinya guru. Nah, itu menjadi satu-satunya tantangan bagaimana ini mengelola kelas nih. Karena memang di Torompe jurusan tuh pernah ajar cuma tara sedalam jurusan guru. Makanya dari pihak yayasan itu selalu dorong harus ikut pelatihan ini, harus ikut pelatihan itu. Dari Untuk- semua harus ambil. Iya, karena memang Tuhan tidak bisa pungkiri bahwa sekolah-sekolah yayasan yang dasarnya yayasan yang negeri itu beda dorongannya beda. Kalau sudahlah kalau di negeri itu kan banyak sekali guru-guru yang Tapi di yayasan diizinkan untuk kalau macam ada nanti sewaktu-waktu dibuka untuk P3K atau CPNS di sekolah-sekolah yayasan itu diizinkan untuk jadi tenaga pengajarnya untuk ikut. jadi sebenarnya tergantung regulasi. Jadi tergantung regulasi yang dibikin oleh orang PP tinggi-tinggi negara. Itu kan ada yang umum nih. Iya, memang ada yang umum, tapi kan dong ada klasifikasi tertentu toh. Kalau misalnya kayak CPNS begitu, kalau CPNS kan umum sifatnya umum toh. Tapi kalau P3K itu banyak ada teman-teman berapa orang yang sekolah. Berarti kalau di yayasan kan tidak bisa tuh. Iya, sementara ini Dia harus kan dari sekolah negeri baru pakai syarat lama pengabdian juga. Kan saya bilang kan ada P3K umum, bukan dari sekolah yang kan ada yang umum nih. Iya, kalau instansi boleh Mengajar juga Bisa ikut iya. Jadi itu yang saya tanya itu. Karena untuk di Halsel nih ada yayasan yang memang bukan melarang sih, membatasi tenaga pengajarnya untuk ikut. Takutnya pada saat mereka lolos atau udah di P3K itu udah nggak balik lagi atau setara balik lagi di sekolah yang pastinya ke sekolah negeri. pastinya begitu. Tapi sejauh ini yang saya temukan itu memang orang ketua yayasan selalu support orang dalam ya kalau itu bermanfaat untuk kalian ya silahkan. Nah, tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi. Tapi selama kalau orang masih terikat di sekolah itu ya orang harus mendengar apa yang orang bilang selama itu baik. Oke. Makanya Terus kalau dibawa di sekolah yang sementara pengabdian di situ itu apa yang beda dari sekolah-sekolah lain dari Wansas itu atau sekolah yang Uni ambil itu mengajar itu apakah ada yang beda, ada yang ciri khasnya atau bagaimana dari dua sekolah lain?
Nah, kan torang pe ketua yayasan itu Oh, ini sekolah apa dulu? Yayasan atau sekolah ini? ya tompe sekolah itu ketua yayasannya Adi Adi Saputra Wangsa. Ayo, nama Jadi, yayasan, nama yayasannya yayasan. itu nama sekolahnya Wansa School. Oke. Nah, jadi di Wansa School sana orang coba membedakan antara tompe sekolah dengan sekolah-sekolah lain itu yang pertama tong fokus bahasa Inggris. Jadi orang mengusahakan anak-anak yang keluar nanti itu setidaknya bahasa Inggris itu sudah bisa speaking. Nah, itu yang nanti orang buat pembeda antara orang sekolah dan orang. Selain dari bahasa Inggris, ada juga komputer. Jadi Komputer juga. jadi orang sistem itu lebih baik komputer itu dia rusak di tangan siswa daripada dia rusak karena tidak dipakai. Selain itu apa lagi? Bahasa Inggris, komputer. Dan Katanya bahasa daerah. bahasa daerah lagi. Oh. Karena memang tadi yang saya bilang saya tuh jurusan sastra Inggris. Nah, karena di sastra Inggris itu belajar tentang linguistik. Kemudian saat ini pemerintah sedang melakukan apa tadi? Revitalisasi bahasa. Nah, makanya program itu dimasukkan di sekolah-sekolah. Itu berapa lama program di Bajalang di Wansa School? Kalau di Wangsa School terhitung saya masuk di bulan Juni 2025. Jadi alhamdulillah sudah 1 tahun. Selamat ya 1 tahunnya. Tapi terlalu kaya. Iya, karena terlalu di tongkrongan tuh, terlalu di kedai. Coba pengalaman-pengalaman apa untuk orang di pers tuh. Nah, Saya ini kan dari sudah media ya. Yang pertama media yang satu, sekarang media ini juga. apa media sekarang apa? Sekarang itu Banua TV. Itu kan ya, kalau yang kemarin kan memang saya terbaliput. Saya lebih ke editor. Desain grafis. Sekarang baru saya menggelut di wartawan lapangan. lapangan. Tapi untuk lika-likunya mungkin saudara Ucas lebih apa ya? Iya, kalau pers ini kan Karena sekarang ini kan segala apapun itu kan ada tekanan untuk bisa tulis. Iya, tapi maksudnya ada batasan, ada kalau orang kan dibatasi karena ada kontrak dan lain-lain toh. karena memang mekanismenya begitu. Karena kalau memang kita profesional ya, walaupun kita mitra dengan contoh kayak pemerintah daerah, itu kan tidak membatasi kewenangan kita untuk mengkritik. Jadi tidak diwajibkan harus memuji saja. jadi sifatnya juga Bisa, mengkritik. iya, karena segala bentuk informasi ini kan, nah bukan hanya dari kita nih, bukan hanya dari redaksi atau dari media sendiri, tapi ada pernyataan objek atau subjek yang kemudian keluar. Oke, saya ada pertanyaan untuk Jadi gua nih. tunggu, jadi maksud saya begini, andai kata hari ini orang aksi nih terkait kritik kebijakan publik, kebijakan pemerintah daerah, nah orang kewenangan itu hanya muat begitu, proporsional ya publikasikan itu. Nah, itu tanggapan mereka bagaimana, klarifikasi benar dan salahnya itu nanti dari sononya tuh, klarifikasinya kan ada tuh. Jadi cara dibatasi untuk lika-liku ya sudah tentu untuk dunia jurnalis atau pers ini. Yang pertama sering terjadi itu intimidasi pers, teman-teman di lembaga pers, dimana ketika ya si sumber atau yang kemudian berkaitan dengan kasus itu, oknum-oknum yang kemudian dikaitkan dalam kasus itu kadang menolak. Kadang selain menolak itu kan kadang semacam ada ancaman, ada gertak sambal lah. Iya, Berarti ada positif dan negatifnya juga. Iya, untuk di profesi kita ini memang demikian, tapi yang lebih negatifnya kan kita ini tidak digaji, gitu. Tergantung kebijakan daerahnya toh. Tapi kan ini ada beberapa oknum yang saya pernah lihat, saya pernah temui. Misalnya nih, tolong bangun kerjasama pagi, ya bang pagi. Terus bangun kerjasama dengan desa-desa, misalnya di kepala desa. Iya. Ada kepala desa yang dong bikin masalah, tapi yang media ini tidak bisa publikasikan. Iya, makanya saya bilang kan itu kembali ke si redaksi atau kita si wartawan yang tugasnya
yang sudah bermitra dengan desa tersebut. Nah, makanya saya bilang tadi di acuh pertanyaan, toh walaupun kita kontrak nih, tidak menutup celah untuk kita mengkritik, dalam artian tidak mewajibkan orang itu harus memuji saja, Tapi bisa tapi juga bisa juga mengkritik. Nah, kritik ini kan bagian dari saran yang memang demi kemajuan perbaikannya, toh. Jadi kalau saya tidak juga menjadi tolak ukur bahwa semacam harus kontrak jadi yang aman-aman. Memang ada yang demikian, namun pada substansinya kembali ke kita, di mana kita menjalankan profesi kita yang ya tergantung kita lah diri. Ya redaksi, contoh kayak yang tajam-tajam di Indonesia ini kan Tempo kan, Iya, iya. kan Indonesia Baru itu yang kemarin sutradaranya pembuat film Pesta Iya, Babi itu. Pesta Babi. Nah, itu kan tidak mengenal kompromi itu. Nah itu. Karena nih maksudnya jurusan apa nama? Pertanyaan dia. Bahasa Inggris. Kalau cara mengajar menjadi apa? Sebenarnya banyak sekali. Banyak. So, bisa jadi apa nama? Jadi jubir tuh. Jadi jubir. Bicara bisa. untuk mungkin juru bicara kalau di perusahaan kan ada jubir. Sebenarnya itu yang Sejarawan juga bisa ya. orang lihat sastra Sastrawan. Inggris itu bahasa Inggrisnya, Iya ya. toh. Padahal di dalam bahasa Inggris tuh ada beberapa item yang orang belajar. Misalnya nih, bisa terjadi penulis di situ, novel, kemudian bahasa. Makanya saya bilang tadi, kan sekarang Indonesia ini sedang melakukan satu program namanya revitalisasi. Jadi harusnya kita sebagai kaum muda, ya, orang harus lihat masalah ini, karena bahasa daerah tuh identitas. Yang saya pikirkan sekarang adalah dalam bahasa daerah tuh banyak sekali informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan, kemudian berkaitan dengan kerajaan, histori dan sebagainya, dan itu penting sekali karena menurut saya Halmahera Selatan, kalau bahasa Makian dalamnya hilang atau bahasa Makian luarnya hilang, kemudian bahasa Bacangnya hilang dan bahasa Tobelo Galelanya hilang, maka identitas Halmahera Selatan hilang, punah. Oh berarti Lebih besarnya Maluku Utara lah. Iya. Karena oke, berarti untuk menjaga itu salah satunya kira-kira dari pandangan Farul bagaimana? Dari program revitalisasi itu peluang kan ngoni semasun di ngoni sekolah nih. Nah, itu bagian dari Ya, menjaga identitas kan. Kira-kira dari ngoni pemberlakuan bahasa daerah di sana, apa harapan ngoni tentang sekolah-sekolah lain nih? Kira-kira wajar diberlakukan atau gimana? Nah, selaku guru atau orang yang mau orang pilih orang kebudayaan, tompi identitas ini tetap terjaga, maka orang itu harus mendukung program-program seperti itu, kayak revitalisasi tadi. Selain dari menjaga, orang harus mengembangkan orang bahasa-bahasa tadi, karena yang saya bilang tadi penting sekali. Iya, makanya saya bilang pengembangannya ini. Nah, kira-kira untuk amatan Farul ke Halmahera Selatan khususnya ya, umumnya Maluku Utara lah atau Indonesia lah, itu apa yang lebih layak untuk menjadi metode pengembangan yang masif terhadap bahasa di Maluku Utara ini? Nah, untuk penyelamatan bahasa daerah supaya jangan punah, seperti itu. nah, Dinosaurus tuh. supaya dinosaurus tuh bikin apa sampai dia punah? karena tidak dilestarikan. Karena dia terpacaran. Berarti kan harus cepat. Makanya Jangan satu punah. tahun sebelum tong punah, tong cari pasangan. Nah, Andar cewek karena jangan dulu itu nanti. Nah, ada satu sekarang kalau di Halmahera Selatan itu ada namanya apa ya? Kalau perjalanan apa namanya? Oh, Marabose. Festival Marabose Festival itu. Marabose. Nah, sebenarnya itu juga sebagai langkah orang untuk jaga topik kebudayaan segala macam. Nah, untuk menjaga kalau bahasa daerah
untuk menjaga tapi bahasa daerah nih supaya jangan punah tuh. supaya jangan punah. Itu peran yang harus orang lakukan, yang harus orang benar-benar bikin itu di keluarga. Berarti dari yang terkecil dulu Di lingkungan keluarga. Nah, kalau yang belum berkeluarga, lebih tidak. Iya betul lagi kalau dalam. ayo. Oh maksudnya ya orang kan masih ada keluarga ternyata bukan keluarga kakak sendiri bukan keluarga sendiri tapi kan masih di Iya, yang penting tuh masih ada Selain di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga, karena pembelajaran ini sebenarnya ada 3. Yang pertama di keluarga, kemudian di sekolah, kemudian di masyarakat. sosialnya. Nah, itu sampai sosial, karena kalau orang saudara kasih ajar ini bahasa daerah di sekolah-sekolah, sebenarnya apa ya? Karena di sekolah ini kan orang banyak belajar nih. Nah, makanya sekarang itu pemerintah kasih masuk bahasa daerah di sekolah-sekolah supaya orang lebih banyak berinteraksi. Selain itu revitalisasi bahasa tuh. Karena makanya orang harus sekarang orang ambil satu gerakan, orang coba buat bahan ajar menggunakan bahasa daerah gitu. Oh, buku. Buku maksudnya. Oke. Selain metode diterapkannya di sekolah, buku pembelajaran yang dibuat, itu yang sekarang yang difokus itu di mana? Yang saat ini dijalankan itu apa? Bahasa daerah apa yang dikembangkan di sekolah? Jadi di sekolah itu orang lebih fokus ke bahasa daerah makin luar. Oh, baru satu itu. Karena Berarti bacang tobelo galela makian dalamnya belum belum. Tapi ada rencana ini. Ada rencana di situ. Oh, shit. Makanya sekolah-sekolah lain tuh harus bikin kayak begitu lagi. Harus berlakukan. Iya, kalau dari saya pribadi ya memang bukan orang tenaga pendidik sih, tapi paling tidak punya amatan juga soal bahasa daerah di orang, khususnya orang Makian Dalam. Ini kan wilayah-wilayah atau perkampungan Makian Dalam juga kesehariannya sudah pakai bahasa nih. Di sekolah juga demikian. Nah, makanya kemarin waktu orang di desa ada sempat semacam himbauan supaya di lingkungan sekolah orang Makeang diwajibkan harus berbahasa Makeang, supaya memperbiasakan bahasa itu dikembangkan dari generasi melalui sekolah tadi. Karena sekarang ini kan dong lebih ke Melayu Maluku Utara atau Melayu yang tahu Melayu Ternate toh. Kalau nguni pe kampung apa ada penama? Kalau saya Bandung. SC. Saya Pesimbol. Kalau saya Pesimbol. Kalau nguni propaganda. Nah, kan di desa-desa itu kan misalnya Pasimbau propaganda. Bahasanya sebenarnya itu bahasa daerah yang digunakan. Iya, bahasa daerah. Ya kalau orang tidak tahu bahasa daerah sendiri, akan tidak tahu apa sih tompe makna dari tompe nama kampung. Gitu. Kalau untuk di itu contoh kecilnya begitu. Kampung di propaganda itu banyak anak-anak yang memang saudara tahu bahasa daerah. Taunya mengerti saja. Lebih ke Melayu toh. Mengerti saja. Cuman untuk bahasa daerah tuh ada. Iya, kita bilang lebih ke Melayu tuh, orang lebih ke Melayu ketimbang bahasa daerah. Sekarang di era yang sekarang itu di rumah-rumah juga ada yang pakai bahasa. Cuman ada yang di lingkungan keluarga Di lingkungan keluarga tuh ada yang bahasa, ada juga yang saudara pakai bahasa daerah. Makanya kalau di Torang itu dia untuk saudara pakai bahasa tuh lebih besar. Orang ke bawah, orang ke atas lah. Itu yang gen sekarang juga Gen Z itu sudah ada untuk bahasa, untuk mengerti itu mengerti. Cuma untuk pengucapan itu ada yang sedikit, tapi ada yang di sana kan soma makin dalam lah. Kalau ngoni di Lau gimana lingkungan di desa itu? Kalau tuh di Lau ya masalahnya hampir sama dengan desa yang lain. Banyak gunakan bahasa Melayu tuh. Nah makanya sampai saya bilang yang paling penting itu di dalam keluarga.
satu rumah. dalam istilahnya. satu rumah itu. Makanya dari lingkungan terkecil itu dulu, toh. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang saya apa namanya, tertarik sama saudara Farul bilang bahasa daerah tuh harus dilestarikan. Bahasa daerah itu identitas orang Iya. Maluku Utara dan pada khususnya orang Makean. No? Karena saya lihat orang berjalan di kota-kota besar, sebenarnya di Jawa dan lain-lain, di luar dari Maluku Utara. Kalau orang antara tahu bahasa daerah, itu antara tahu saudara. Iya. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika satu bahasa toh. Cuman setiap daerah kan punya ciri khas bahasanya sendiri. Iya. Jadi kalau tong ke daerah yang lain pasti kalau orang pakai bahasa daerah dari tempat daerah sendiri pasti akan tuh kenal orang nih. Kayak identitas toh, identitasnya itu. Dari daerah yang tong tinggal nih. Tapi kalau ketika saya di Jakarta kau mau kurapa dengan saya tak bisa nganak kita. Jadi Saya tak bisa basoma atau makian. Saya aku kamu Memang aku kamu cuman pada saat dialeknya aku kamunya dia Tuh, ke logat. logatnya ke Maluku Utara pasti orang ya, betul. suku mana nih? Iya. Utara pasti kan orang Ternate pasti kan dari suku mana nih? Nah di situ kan identitas bahasa itu pasti keluar dari kode apa nih? Itu Belo Galela, itu Belo Galelanya keluar. Kalau saya pakai kelebihan itu, saya pakai kelebihan itu bisa lihat dari tampan-tampan kalian ini. Selain biarpun Anda tidak bilang, biarpun tidak bilang saya putih dari lurus Maluku Utara, tapi dia dari Kebanyakan kulit dan kebanyakan untuk di era sekarang itu kalau untuk di luar Maluku Utara, untuk di kota-kota besar kayak Jawa, Sumatera itu orang lebih lihat bahasanya bahasa Melayunya dari daerah. Nah, sama saya bilang tong ketemu nih. Iya. Terus logatnya apa nih bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Melayu. Cuman logatnya Maluku Utara, logatnya Ternate. Itu tong bisa mau tahu di situ. Iya. Kayak Juga dari Sumatera tuh bisa tahu oh Sumatera kau. Makanya saya bilang tadi bahasa juga kan identitas terhadap di mana kalau tong di luar otomatis dia yang menjadi pengikat bahasa. Saya juga Maluku Utara kan begitu. Saya kalau cari Abdur juga berarti saya bukan lagi Maluku Utara tapi saya baca cerita tentang timurnya. Ya sebenarnya kalau orang tinjau dari bahasa daerah kalau dia lebih besar DP contoh tuh begini. Halmahera Selatan nih. Bagaimana Halmahera Selatan itu terbentuk? Terbentuk itu dia pastinya tuh tertulis dalam cerita-cerita atau dalam bahasa-bahasa daerah. Bagaimana sih misalnya nih kerajaan di Maluku Utara kayak Bacan punya, Ternate punya. Kalau orang lebih mendalami itu dari sejarah, itu orang harus tahu dari bahasa. Karena berubahnya satu dinamika politik itu dia tergantung dari bahasa. Misalnya nih, kalau contoh besar di Indonesia nih, bikin apa sih Indonesia itu dia harus pakai bahasa Indonesia. Kenapa dia tidak pakai bahasa Melayu? Karena bahasa Indonesia itu lahirnya dari bahasa Melayu. Bikin apa sampai tontara menggunakan bahasa Melayu, tapi orang lebih memilih bahasa Indonesia. Tapi ya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Nah karena politik itulah dia merubah kesepakatan juga ya. Itu karena politik itu kan strategi melahirkan kesepakatan. Berarti hari itu dijadikan bahasa bahasa persatuan, bahasa nasional. Iya, bahasa nasional. Berarti kalau baru-baru tuh yang mendominasi berarti Melayu Ternate yang menjadi bahasa. Jangan kan Melayu Ternate makin dalam. Sebenarnya malam ini tuh ada 4 orang. Oh iya, betul. Teman sampaikan ke teman-teman pemirsa tuh. Teman perempuan, DP nama siapa biasa di hal sini dong, siapa? Sini Roci, bukan Roci. Oh, kalau Roci itu akan singgung kita terus. Roci itu mau di dua tahun bukan tapi. DP nama harus. Tapi bicara kaget tuh. Ya malu lagi. Ini nih simbol identitas orang timur. Jadi bersyukur kalau tuh lahir keriting. Identitas timur untuk Untuk Papua lah sudah lah toh. Semua timur. Sama timur tuh memang gitu. Jadi DP timur me loro. Cuma ini saja DP. Jadi kan intinya kehadiran sebenarnya orang 4 orang.
salah satu teman perempuan itu nama Rosita Basarun. Ya. Nah, cuman karena ada sesuatu dan lain hal dia belum sempat hadir. Nanti di konten selanjutnya jangan lupa tetap saksikan torang di Carlota Podcast. Sekian, terima kasih.